Pada tahun 2022, indeks pelayanan publik masih di angka 3,45, di mana kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berada di kategori zona kuning, yang menggambarkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karo tergolong kategori sedang. Pertanyaan, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan di Kabupaten Karo, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang bersih, cepat, dan ramah kepada masyarakat? Selain yang sudah disebutkan tadi, mungkin perlunya efektif dan efisien pelayanan publik harus dilatih untuk melayani dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian pelayanan publik dan seluruh OPD harus merespon secara optimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Kemudian membentuk unit layanan pengaduan masyarakat melalui sistem IT. Kemudian harus adil dan taat aturan, di mana pelayan masyarakat harus memberikan layanan secara adil tanpa diskriminasi. Dan semua keputusan harus berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kapasitas OPD melalui diklat umum dan teknis, sehingga apa yang diharapkan masyarakat Tanah Karo Simalem bisa diberikan dalam bentuk pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah Kabupaten Karo. Terima kasih. Di tengah isu bonus demografi, Kabupaten Karo ke depan mesti punya strategi terkait penanganan pengangguran. Tahun 2023, angka pengangguran terbuka Kabupaten Karo sebesar 2,63%. Cenderung rendah sebab adanya serapan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun kehadiran bonus demografi mau tidak mau menyebabkan penyempitan lahan produksi pertanian sehingga diperlukan upaya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor lain. Pertanyaannya, bagaimana arah dan strategi kebijakan Anda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karo dalam mengantisipasi bonus demografi dalam kaitannya penyediaan lapangan kerja di luar sektor pertanian? Terima kasih. Kami selain bonus demografi, tentunya kita harus membangun konsep pariwisata berupa agrowisata panorama pedesaan, kemudian mengembangkan industri dan UMKM yang berbasis pertanian. Kemudian program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dalam dukungan untuk usaha mikro. Kemudian salah satu yang bisa mengembangkan industri pertanian dengan menilai tambah yang bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian ada program-program yang bisa dibangun untuk menambah kesejahteraan masyarakat baik melalui program Keluarga Harapan. Demikian juga ada hal-hal lain yang bisa dilaksanakan konsep optimalisasi daripada konsep-konsep yang sudah disebutkan di atas. Mungkin masih bisa ditambahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan mengundang investor baru. Kemudian meningkatkan peluang melalui industri sehubungan dengan pariwisata, pembuatan souvenir, jasa guide, pariwisata, travel, kemudian memperbanyak dan mengoptimalisasi konsep desa wisata di seluruh Kabupaten Karo. Juga tidak lupa membentuk balai-balai latihan
dan mengoptimalisasikan fungsi sekolah menengah kejuruan sehingga lulusan terampil dan lulusan terserap ke dunia industri dan dunia usaha yang akan dapat mengentaskan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan pembangunan perekonomian masyarakat dari hasil-hasil pertanian hortikultura, produk kopi Karo, sektor pariwisata, dan produksi ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Karo merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Karo. Sumber PAD ini perlu dimaksimalkan. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang saudara lakukan untuk pendampingan pemberdayaan pembangunan perekonomian masyarakat yang menyentuh peningkatan PAD Kabupaten Karo? Ya, jadi terima kasih. Sini terkait daripada kopi Karo, jadi kita tahu bahwa kopi Karo itu dijual dalam bentuk ceri dan dalam bentuk gabah. Dan dalam bentuk gabah itu dibawa semua ke Medan dan dijadikan green bean. Jadi pemikiran kami, jikalau itu dijadikan green bean di Kabupaten Karo, maka itu akan meningkatkan harga dan memperdayakan tenaga kerja. Itu yang bisa kami simpulkan. Jadi jikalau kami nanti diberi amanah, maka itu pengolahan kopi mulai dari seri beras itu kita akan jadikan green bean di Kabupaten Karo. Jadi sehingga green bean ini kita akan pasarkan keluar Karo, baik ke pulau daerah bahkan ke luar negeri. Sehingga kopi Karo itu bisa mendunia dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Karo. Terima kasih. Mungkin bisa kami tambahkan untuk pemasaran yang sudah disebutkan di depan, untuk pemasaran di luar Kabupaten Karo dapat memanfaatkan situs e-commerce. Jadi kita bukan hanya nantinya menguasai pasar lokal di Kabupaten Karo, tapi tentunya peluang-peluang di luar Karo harus bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Selain yang sudah disebutkan di atas, kami Paslon 2 menambahkan pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan P2KP yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pelatihan, keterampilan dan dukungan usaha mikro. Kemudian bisa juga melalui meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan UMKM dengan pemerintah hadir memfasilitasi dalam hal permodalan, pelatihan dan tata niaga pasar. Mungkin untuk Tanah Karo bisa membangun cold storage yang bisa membantu untuk mengatur harga yang lebih rasional karena bisa dilakukan pengubahan untuk bentuk produk yang sudah dihasilkan. Juga bisa mengembangkan industri pertanian yang memberikan nilai tambah dan bisa menyerap tenaga kerja. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Persoalan persampahan, persoalan pasar tradisional, persoalan kemacetan dan persoalan banjir masih menjadi masalah yang belum teratasi. Bahkan saat ini tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Desa Mardinding, Kecamatan Mardinding, saat ini belum memenuhi standar. Berbagai persoalan ini secara komprehensif terkait dengan tata kelola wilayah dan penyediaan infrastruktur. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana upaya konkret mengatasi persoalan tersebut yang dikaitkan dengan optimalisasi tata kelola wilayah dan penyediaan infrastruktur? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit akan mulai kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin untuk penata kelolaannya yang pertama bisa melibatkan masyarakat dalam pengurangan volume sampah dengan pendekatan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian bisa dilakukan langkah evaluasi terhadap volume sampah yang ada. Kemudian bagaimana hubungannya dengan penyediaan tempat pembuangan sementara TPS dan tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian
dilaksanakan manajemen sarana prasarana, pemenuhan truk-truk sampah yang cukup jumlahnya, kemudian menghadirkan industri pengolahan sampah dengan teknik memilah sampah untuk menjadikan hasil yang mempunyai nilai ekonomi seperti kompos dan penyubur pertanian serta anorganik yang dapat diolah menjadi berbagai kreasi industri barang jadi. Juga bisa menerapkan tata kelola terbaik atau best practice dalam pengelolaan sampah, mulai dari perilaku masyarakat mengurangi, memilah, mendaur ulang, kemudian pewadahan sampai pengolahan di TPA yang terpadu. Sedikit saya tambahkan, memang mengenai sampahnya jadi masalah yang turun-temurun. Jadi sampah ini nantinya kita akan kategorikan dia dari sampah organik, sampah plastik dan logam. Jadi setiap sampah ini bisa diolah jadi barang jadi. Kalau sampah organik bisa kita buat jadi kompos. Kalau plastik itu bisa dilebur jadi biji plastik dan ini bisa dijual dan didaur ulang kembali. Dan di sampah logam juga seperti itu. Jadi biji besi dan sebagainya. Dan itu akan mengoptimalisasi sampah dan kota akan menjadi bersih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk paslon nomor urut 3 dan paslon urut nomor 1. Jadi terkait menanggapi paslon urut nomor 3, memang sampai saat ini kita melihat bagaimana TPA belum ada pengolahan, ya, pengolahan hasil daripada limbah itu. Jadi di sini kami bisa menanggapi, jikalau limbah itu kita olah, terdiri dari 3 ya, limbah itu terdiri dari 3, yang saya katakan tadi terdiri dari organik, itu kayu dan sayur mayur dan sebagainya, terdiri dari plastik dan logam. Jadi itu bisa kita sortasi, dan itu kita akan jadikan itu jadi barang yang mahal. Sampah bisa kita jadikan jadi emas. Dalam arti kata, dalam organik bisa kita buat dia menjadi kompos, karena tanah kita sudah sangat kritis dan sangat membutuhkan banyak bahan-bahan organik. Karena terkait saat ini banyak kita menggunakan pupuk. Dan dari bahan plastik itu kita akan olah menjadi biji plastik. Dan akan menjadi, kita akan bisa jual dan itu akan bisa mendapatkan pendapatan di daerah kita. Demikian juga dari biji logam juga seperti itu. Jadi oleh karena itu tantangan kita masalah sampah ini bisa kita jadikan menjadi peluang yang bagus bagi kami paslon nomor 2. Terima kasih. Mungkin kami bisa tambahkan, kami akan menerapkan sistem terbaik dalam pengelolaan sampah dan bisa belajar dari kota-kota lain di Indonesia yang sudah berhasil menangani permasalahan sampah seperti Banyuwangi dan Surabaya. Kami berharap Kabanjahe dan Brastagi bisa menjadi salah satu kabupaten terbersih di Sumatera Utara dan kalau bisa meraih piala di Pura di waktu yang mendatang. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Sejak tahun 2017, pemerintah Kabupaten Karo mendapat pendampingan dari KPK untuk pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa titik pembenahan. Dan salah satunya adalah pemberian tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Pertanyaannya, langkah apa yang akan Anda buat dalam pemberian TPP kepada ASN sehingga mendorong semangat dan motivasi kerja para ASN? Hal yang dilakukan itu mungkin itu yang bisa mewujudkan budaya pelayanan prima. Karena dengan TTP dia memberikan semangat kerja yang berlebihan atau memaksimalkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan kewajibannya. Ini juga bisa ditambah melalui pelatihan dan pengembangan staf. Kemudian bisa juga melalui empati dan kepuasan pelanggan, di mana mendorong pegawai untuk bersikap empati dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana kepuasan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kemudian bisa juga diwujudkan melalui proses yang mudah dan cepat, memastikan bahwa proses pelayanan tidak berbelit-belit dan memakan waktu, sehingga prosedur pemanfaatan teknologi bisa dihadirkan.
juga bisa mewujudkan standar pelayanan publik dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain membuat jadwal pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, meningkatkan fasilitas penunjang, kemudian juga menilai kepuasan terhadap pelayanan yang sudah diberikan.